Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Fadilah Alfikri dan teman saya Angga Aprian Apojea. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Mukhrij dan karyanya. Langsung saja tanpa basa-basi, masuk ke pembahasan. Definisi mukhrij hadis. Mukhrij hadis merupakan isim fa'il berbentuk pelaku dari kata takhrij atau istihraj dan ikhraj yang dalam bahasa Indonesia diartikan menampakkan, mengeluarkan, dan menarik. Maksud mukhrij adalah seorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Misalnya, jika suatu hadis mukhrijnya adalah Al-Bukhari, berarti hadisnya tersebut diturunkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya dengan sanadnya. Oleh karena itu, biasanya pada akhir periwayatan suatu hadis disebutkan hadis ditakhrij oleh Al-Bukhari dan seterusnya. Kata perawi atau rawi dalam bahasa Arab berasal dari kata riwayah yang berarti memindahkan dan menuklikkan, yakni memindahkan atau menuklik suatu berita dari seseorang kepada orang lain. Dalam istilah ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau orang yang menyampaikan periwayatan hadis dari seorang guru kepada orang lain yang terhimpun dalam buku hadis. Materi kedua, biografi penyusun kitab As-Sittah atau 7 buku. Yang pertama, Al-Bukhari. Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Nama beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya tanggal 13 Syawal 1194 Hijriah. Kakeknya bernama Bardizbah, turunan Persia yang masih beragama Zoroaster. Tapi orang tuanya, Mughirah, telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman Al-Ja'fi. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta. Ibunya senantiasa berusaha dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah, menjelang usia 10 tahun, matanya sembuh secara total. Perhatian kepada ilmu hadis yang sulit dan rumit itu sudah tumbuh sejak usia 10 tahun hingga dalam usia 16 tahun beliau sudah hafal dan menguasai buku-buku seperti Al-Mubarak, Al-Waqi. Bukhari berguru kepada Syekh Al-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Beliau menghimpun hadis-hadis sahih dalam suatu kitab, di mana dari 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 perawi disaring lagi menjadi 7.275 hadis. Di antara guru-guru beliau dalam memperoleh hadis dan ilmu antara lain adalah Ali ibnu Al-Madini, Ahmad ibnu Hanbali, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf Al-Faribi, Maki ibnu Ibrahim Al-Bakhi, Muhammad ibnu Yusuf Al-Baikandi, dan Ibnu Rahah. Karya Imam Bukhari antara lain adalah kitab Al-Jami As-Sahih, Al-Adab Al-Mufrad, Al-Tariq As-Saghir, Al-Tariq Al-Aswad, dan lain-lain. Yang kedua, Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraisy. Beliau dinisbatkan kepada Nishaburi karena beliau adalah putra kelahiran Nishabur pada tahun 204 Hijriah, yakni kota kecil di Iran bagian timur laut. Imam Muslim belajar hadis mulai usia kurang lebih 12 tahun, yaitu mulai pada tahun 218 Hijriah. Sejak itulah beliau sangat serius dalam mempelajari dan mencari hadis. Imam Muslim adalah salah seorang muhadis hafiz yang percaya dan seorang saudagar yang beruntung, ramah dan memiliki reputasi tinggi.
dalam bidang perhadisan. Beliau banyak menyumbangkan karya-karyanya kepada umat Islam, antara lain Jami'us Sahih, Musnadu Kabir, Al-Jami'ul Kabir, Kitabul Ilal wa Kitabu wa Ahmil Muhaddisin, Kitabul Tamyiz, dan lain-lain. Yang ketiga, Abu Daud. Nama lengkapnya adalah Abu Daud Sulaiman bin Bashir Ibnu Bashir Ibnu Shidat Ibnu Amir Ibnu Umar Amir Ibnu Amran Al-Azdi Al-Sijistani. Beliau dinisbatkan kepada tempat kelahirannya, yaitu Sijistani, terletak antara Iran dan Afghanistan. Beliau dilahirkan di kota tersebut pada tahun 202 Hijriah. Disinilah ia memperoleh pendidikan awalnya. Selanjutnya setelah ia dewasa, melanjutkan pendidikannya ke berbagai daerah seperti Hijaz, Syam, Irak, dan Khurasan. Dia pernah bermukim di Basrah, menyusun kitab sunannya. Beliau tidak hanya dikenal sebagai perawi pengumpulan dan penyusunan hadis, namun ia juga adalah ahli hukum yang handal sekaligus kritikus hadis yang baik. Ia digelar Al-Hafiz, At-Tam, Al-Ilmu, Al-Wafir, dan Al-Fahmi, Al-Saqib, Al-Hadis, Fi Al-Hadis. Guru Imam Abu Dawud sangat banyak. Di antara gurunya yang paling menonjol antara lain Ahmad ibnu Hanbal, Al-Qanabi, Abu Umar Ad-Darir, Muslim ibnu Ibrahim, Abdullah Al-Lahib bin Raja, Abdul Wahid Al-Tayalisi, dan lain-lain. Sebagian gurunya ada yang menjadi guru Bukhari dan Muslim, seperti Ahmad bin Hamdal, Usman ibnu Abu Syaibah, dan Qutaibah ibnu Sa'id. Adapun beberapa karya dari Abu Dawud seperti berikut: Al-Marasil, kitab yang merupakan kumpulan hadis mursal, Masail Al-Imam Ahmad, Al-Nasaiq wal Mansukh, Risalah fi Wasab, kitab Al-Sunan, Al-Juhud. Dari karya-karyanya tersebut, yang paling populer adalah kitab Sunan Abu Dawud. Menurut riwayat Ali bin Ahmad, kitab tersebut selesai ditulis tahun 275 Hijriah. Kitab ini dijadikan Abu Dawud sebagai rujukan dalam mengajarkan hadis di Baghdad, yaitu sebelum dia menetap di Basrah. Ketika kitab itu ditunjukkan kepada Ahmad bin Hanbal, gurunya, dia mengatakan bahwa kitab tersebut sangat bagus. Yang keempat, Tirmizi. Imam Tirmizi bernama lengkap Al-Hafiz Abu Isa Muhammad ibnu Isa bin Sa'urah bin Musaib Al-Dakhaq Al-Sulaimi Al-Bugi Al-Tirmizi. Adapun nisbah yang melekat dalam nama Al-Tirmizi, yakni Al-Sulaimi, dibangsakan dalam Bani Sulaiman dari kabilah Al-Ailan. Sementara Al-Bugi adalah nama tempat di mana Al-Tirmizi wafat dan dimakamkan. Sedangkan kata Al-Tirmizi sendiri dibangsakan kepada kota Tirmiz, sebuah kota di tepi sungai Jihun di Khurasan, di tempat Tirmizi dilahirkan. Tokoh besar Al-Tirmizi lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada malam Senin tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriah di desa Buk dekat kota Tirmizi dalam keadaan buta. Itulah sebenarnya Ahmad Muhammad Syakir menambahkan dengan menyebut Al-Darir karena Al-Tirmizi mengalami kebutaan di masa tuanya. Al-Tirmizi banyak mencurahkan hidupnya untuk menghimpun dan meneliti hadis. Beliau melakukan lawatan ke berbagai penjuru negeri, antara lain Hijaz, Khurasan, dan lain-lain. Di antara ulama yang menjadi gurunya adalah Qutaibah ibnu Sa'id, Ishaq ibnu Rahawi, Muhammad ibnu Amru al-Syawaq, Al-Baiki, dan lain-lain. Adapun di antara murid-muridnya adalah Abu Bakar Ahmad bin Ismail Al-Samarqandi, Abu Hamid Ahmad bin Abdullah Allah, Ibnu Yusuf Al-Nasafi, Abu Al-Husain ibnu Yunus, Muhammad ibnu Syakir, dan lain-lain. Beliau menyusun suatu kitab sunan dan kitab Ilalul Hadis. Kitab sunan ini sangat bagus sekali, banyak faedahnya dalam hukum-hukumnya, lebih tertib. Setelah selesai kitab ini ditulis, menurut pengakuan beliau,
menurut pengakuan beliau sendiri, uh, dikemukakan kepada ulama-ulama Hijaz, Irak dan Khurasan, dan ulama-ulama tersebut meridhoinya serta menerimanya dengan baik. Barang siapa yang menyimpan kitab ini di rumah saya, kata beliau, seolah-olah di rumahnya ada seorang nabi yang selalu berbicara. Pada akhir kitabnya bahwa beliau menerangkan semua hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah makmul, dapat diamalkan dengan kesungguhan Al-Tirmizi dalam menggali hadis dan ilmu pengetahuan. Adapun karya-karyanya yang antara lain yaitu kitab Ilal, kitab Tarikh, kitab Al-Jami' Sahih yang juga dikenal dengan Al-Jami' Al-Tirmizi atau lebih populer dengan Sunan Al-Tirmizi, kitab Al-Sama'il, Al-Nabawiyah, kitab Al-Zuhud, kitab Ilal Al-Kabir, kitab Al-Asma' Al-Sahabah, dan lain-lain. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Angga Afrian Fauzia.